Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tabah dalam Penderitaan. Sungguh tidak mudah untuk tabah dalam penderitaan, apalagi kalau penderitaan itu tidak kunjung berakhir. Maka tidak heran banyak orang mengalami keputusasaan hidup. Mereka berpikir, untuk apa hidup kalau terus menderita? Akhirnya tidak sedikit dari mereka yang mengambil keputusan yang salah, jalan pintas. Ada yang meninggalkan rumah, ada yang hanyut dalam kehidupan malam, memakai obat-obat terlarang, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan cara menjatuhkan diri dari ketinggian dan sebagainya. Mereka pikir dengan melakukan itu semua, penderitaan mereka berakhir. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka akan semakin tersiksa. Terkait dengan penderitaan, kita bisa belajar dari Ayub. Saya percaya belum ada, bahkan tidak pernah ada orang yang akan semenderita Ayub. Kita tahu Ayub kehilangan segalanya, harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Namun ia tabah menghadapi itu semua. Bahkan Alkitab mencatat, ia tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Reaksi spontan yang muncul pun sangat mengejutkan, di mana dalam keadaan benar-benar habis, tidak punya apa-apa lagi, ia bisa berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Sekalipun istrinya berolok-olok dan berkata, "Masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau." Ayub masih bisa menjawab, "Kamu seperti perempuan gila. Apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub 2 ayat 9-10. Jadi tidak heran kalau dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ya, saudara, ini jelas menunjukkan bahwa Ayub tidak sedikit pun menyalahkan Allah. Ini pelajaran penting. Tidak ada yang ia salahkan. Sebaliknya, ia tabah dalam penderitaannya. Ia terima semua itu dengan ikhlas. Ini teladan hidup yang luar biasa. Bagaimana dengan penderitaan yang seperti itu? Seorang Ayub bisa sabar, bisa tabah dalam menghadapi semua penderitaan itu. Pertanyaannya, apa rahasianya? Alkitab berkata, Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, serta menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Ini rahasianya, ini kuncinya, saudara. Artinya Ayub benar-benar mengakui kedaulatan Allah, maka hidupnya tidak sembarangan. Saya percaya itu.
Sebaliknya ia hidup dalam kekudusan. Saleh dikatakan demikian. Ia takut berbuat salah. Itu artinya ia menghormati keberadaan Tuhan, saudara. Itu artinya ia begitu takut akan Tuhan. Hidup seperti ini tentu tidak mudah. Dan kalau Ayub bisa, patut diduga, itu pasti hasil perjuangannya sejak muda, sehingga terbentuk ritme atau irama hidup seperti itu. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami berbagai penderitaan. Lagi tidak ada pekerjaan, dagangan macet, sementara bensin harus tetap diisi, makan harus tetap. Belum lagi kalau ada anggota keluarga atau kita sendiri sakit dan butuh biaya pengobatan, uang yang harus disiapkan untuk tahun ajaran baru kalau masih punya anak, dan sebagainya, yang mana semuanya itu membuat kita mengalami penderitaan. Saya katakan, enggak apa-apa, jangan takut saudara, jangan putus asa atau merasa gagal, jangan. Sebab kegagalan yang sesungguhnya itu ketika kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Percayalah, apa yang saudara alami saat ini belum ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan Ayub. Percayalah bahwa semua itu pasti nanti akan berakhir. Saya bukan bermaksud meremehkan penderitaan yang saudara alami, tapi saya justru mau agar saudara kuat. Semua pasti akan bisa kita lalui bersama Tuhan. Sebab pada dasarnya yang Tuhan mau, kita tidak kenapa-kenapa. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Kita belajar dari Ayub. Yang pertama, jangan sampai menyalahkan siapapun. Apakah itu orang lain? Menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah, jangan sekali-kali lakukan itu. Yang kedua, berusahalah sekuat tenaga dengan daya yang masih tersisa. Pasti masih ada kekuatan buat saudara untuk melakukan sesuatu. Lakukan. Yang ketiga, tetaplah berdoa, mohon kekuatan, petunjuk, dan pimpinan daripada Tuhan. Dengan ketiga hal itu, sebenarnya kita sedang meneladani kehidupan Ayub. Kita sedang menggelar kehidupan yang saleh. Kita jujur kepada Tuhan atas ketidakberdayaan kita. Sekaligus kita menunjukkan sikap takut kita kepada Tuhan. Takut dalam pengertian menghormati kemahakuasaannya, menghargai keputusannya, mengerti akan kehendaknya, sehingga di mata Allah kita tidak berbuat jahat. Pengalaman Ayub, kita tahu akhirnya keadaan dipulihkan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dipulihkan 2 kali lipat. Ayub 41 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa terkadang memang Allah sepertinya lambat, tapi sesungguhnya Ia tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat waktu dalam menolong kita. Ia tahu waktu yang terbaik bagi kita itu kapan. Sebab itu, sekali lagi saya mau sampaikan, tabahlah dalam penderitaan.
Tuhan pasti menolong dan memulihkan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.